Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiabala dimanapun Anda berada yang budiman, jumpa lagi dengan Wijaya WT. Di episode ini akan kita ulas kelanjutan dari zaman kuno makuno yang di episode sebelumnya sudah dijelaskan. Zaman kuno makuno adalah zaman sebelum lahirnya Nabi Isa alaihi salam atau sebelum tahun Masehi. Wadiabala dimanapun Anda berada, di episode sebelumnya dikisahkan zaman kuno makuno ada penduduk dari Nusa Brunei Selatan, pesisir Teluk Sampit, yang datang ke Nusa Kendeng atau di daerah Pegunungan Kendeng Lor, sekarang sekitar wilayah Rembang, Lasem, Muria dan sekitarnya, yang dipimpin oleh Ki Sendang. Wadiabala dimanapun Anda berada yang budiman, orang-orang dari Nusa Brunei Selatan pesisir Teluk Sampit ini setelah menetap di wilayah Nusa Kendeng, mereka mengikrarkan diri untuk 3 hal perkara. Yang pertama adalah orang-orang Jawa turun-temurun sampai zaman kapanpun tetap akan mengayomi kepercayaan suci Huni, kepercayaan naluri dari leluhur Nusa Brunei Selatan pesisir Teluk Sampit sebelumnya, yaitu dari daerah Hainan. Daerah Hainan ini adalah daerah wilayah bangsa Chao, yang mana mereka 1000 tahun sebelum Masehi datang ke Nusa Brunei Selatan pesisir Teluk Sampit. Bangsa Chao ini adalah bangsa Inggatan atau bangsa yang berkelana dari Nusa Hainan di zaman Majuja. Zaman Majuja di episode pertama dan yang kedua sudah dijelaskan, yaitu 9000 tahun sebelum meletusnya Gunung Lawu, dan ada kehidupan di daerah Pegunungan Kendeng Kidul dan Pegunungan Kendeng Lor. 1000 tahun sebelum Masehi datanglah dari bangsa Chao ke Nusa Brunei Selatan pesisir Teluk Sampit 1000 tahun sebelum Masehi atau 1000 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Wadiabala, penduduk Nusa Brunei Selatan yang datang di Nusa Kendeng, yang akhirnya mereka membuat komunitas baru, bangsa baru, suku baru yang bernama suku Jawa. Mereka mengikrarkan diri bahwa orang-orang Jawa sampai kapanpun akan mengayomi kepercayaan Buning, naluri dari leluhur Nusa Brunei yang dari bangsa Chao itu. Sedangkan bangsa Chao ini adalah bangsa yang datangnya dari negeri Cina. Bangsa ini datang ke Nusa Brunei Selatan 1000 tahun sebelum tahun Masehi dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam lahir, dan termasuk guru-guru besar di dunia lahir seperti Lao Tse Tao, Hud Ze Buddha, dan yang ketiga adalah Kang Ze Konghucu. Sebelum beliau-beliau ini dilahirkan, bangsa Chao datang ke Nusa Brunei Selatan pesisir Teluk Sampit. Sedangkan asal-usul bangsa Chao sendiri itu dari negeri Cina sebelah Bengawan Yang Zekiang yang diapit Pegunungan Kwanlun dan Pegunungan Tangla, Provinsi Qinghai. Orang-orang ini menyebar ke selatan, ke bumi Tiongkok Selatan 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka melewati selatan Pegunungan Yunlin, melewati provinsi Yunnan, lalu melewati provinsi Guangxi, melewati provinsi Guangdong, lalu
menyeberangi daratan Nusa Hainan, terus menyeberangi masuk wilayah Nusa Brunei. Mereka menyebar menjadi bangsa baru suku Dayak yang berbagai macam suku dengan nama-nama dengan sesuai tempat yang ditempati di daerah Bengawan-Bengawan yang dihuni, seperti daerah Bengawan Barito, sehingga mereka menyebut nama sebagai orang Maayun Siung. Dan wilayah Kayan, mereka menyebut nama sebagai Apakayan atau Kenya, Dayak Kenya. Lalu mereka bertempat di daerah Segah, sehingga menyebut nama sebagai suku Segal atau suku Dayak Mahampunan Sampit. Nah, mereka inilah yang menjadi penduduk baru di daerah Nusa Brunei Selatan, pesisir Teluk Sampit, sebagai bangsa baru, suku baru yang dinamakan suku Dayak. Konon dikisahkan yang datang ke Nusa Kendeng adalah dari suku Dayak Sampit atau suku Dayak Segal Mahampunan. Orang-orang Dayak Sampit inilah yang dikisahkan berpindah menyeberangi samudra datang ke Nusa Kendeng dan berganti nama menjadi suku Jawa. Lalu ikrar mereka yang kedua, mereka sampai kapanpun orang Jawa di negara manapun, di daerah manapun akan tetap menjaga dan melestarikan budaya Jawa, tetap menjaga jati diri sebagai orang Jawa. Yang ketiga, mereka berikrar atau berjanji orang-orang Jawa yang meninggalkan kejawaannya atau menyepelekan kejawaannya akan menjadi orang Jawa Jawal. Orang Jawa Jawal adalah orang-orang yang kehilangan jati dirinya, bagaikan pohon yang tak bertunggak atau pohon yang tak berakar, sehingga tidak kuat menopang hempasan angin ataupun goyangan, sehingga gampang tumbang dan roboh. Nah, orang-orang Jawa yang tidak mempunyai jati diri kejawaannya, mereka akan mudah tergerus dan mudah terpengaruhi oleh budaya-budaya luar atau budaya-budaya asing yang masuk ke wilayahnya, sehingga mereka akan mengikuti tradisi bangsa asing, hilanglah jati dirinya, sehingga mereka mudah diperdaya dan mudah ditipu muslihat, bahkan mudah untuk direndahkan dan dimanipulasi. Wadyabala dimanapun Anda berada, ada pepatah kuno mengatakan orang-orang Jawa dahulu, Jawa digawa, Arab digarap. Boleh Anda menjadi orang Islam tapi tetaplah menjadi orang Islam Jawa. Boleh Anda menjadi orang Hindu tapi tetaplah menjadi orang Jawa. Boleh Anda menjadi orang Kristen tapi tetaplah menjadi orang Jawa, dan seterusnya. Yang pada intinya, walaupun kita beragama apapun, kita tetap membawa kebudayaan jati diri Jawa, adiluhung bangsa kita sendiri, yang mana sudah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita sebagai jati diri kita bersama. Wadyabala dimanapun Anda berada. Sedangkan setelah mereka mengikrarkan diri, pada suatu ketika Ki Sendang, pemimpin mereka, 30 tahun beliau memimpin. Ki Sendang ini, beliau memasrahkan kepemimpinannya kepada cucunya yang bernama Putri Niraki. Putri Niraki ini diwakili oleh suaminya atau didampingi oleh suaminya yang bernama Bandol Hang Lelesi. Bandol Hang Lelesi adalah sosok seorang kepala pelaut pesisir Pandangan Selatan. Setelah kepemimpinan dipasrahkan kepada Putri Niraki dan dibantu oleh suaminya, maka suaminya yang bernama Bandol Hang Lelesi ini membuat aturan kepemerintahan di desa Tanjung Putri, yang mana Putri Niraki ini ditempatkan di sebuah taman kedaton dan tidak boleh bertemu dengan siapapun kecuali dirinya, suaminya, putra-putrinya, dan seorang emban. Emban ini adalah sosok pelayan pribadi yang khusus yang dari kecil mengikuti. Untuk menyampaikan perintah-perintah dari Niraki ini, maka embanlah yang diutus untuk menyampaikan kepada Nayaka Praja Pria.
yang disampaikan ke Putri Niraki kepada Emban menyampaikan kepada Nayaka Prajapria, yang mana nanti diteruskan untuk dikelola bersama Bandol Hang Lelesi. Wadyabala dimanapun Anda berada, setelah Ki Sendang meninggal, jasadnya itu dibakar dan abunya ditaruh di dekat tuk atau sumber air di wilayah Nusa Kendeng sana. Tuk atau sumber air ini lalu diberi pertanda batu yang menonjol, lalu ditanam beringin Brahmastana. Nah, setelah meninggal ditempatkan di sebuah persemayaman abunya, lalu ditaruh batu yang menonjol dan diberi tetenger atau pertanda pohon beringin Brahmastana. Itulah menjadi asal mula sebuah babat pertanda atau tanda desa, yang mana nanti dari istilah itu akan muncul istilah Dahnyang dan Punden atau Pepunden. Seseorang yang babat desa atau babat wilayah akan meniru tata cara Ki Sendang dan para pengikutnya di daerah Desa Tanjung Putri, wilayah Nusa Kendeng. Itu apabila meninggal akan disemayankan, ditaruh di sebuah tempat tuk atau sumber air. Lalu sumber air inilah nanti akan dinamakan sebuah sendang, karena mengambil nama dari Ki Sendang, kakek Ki Sendang. Nah, sendang ini akhirnya menjadi penamaan tempat-tempat sumber air. Di situ ada seorang yang mendirikan desa atau wilayah dinamakan Dahnyang, lalu dipunden-punden, dipuja-puja, dimuliakan, dihormati, akhirnya menjadi nama istilah Pepunden atau Punden. Dari peristiwa sejarah tersebut, maka sampai sekarang istilah Dahnyang dan Punden itu adalah sosok tokoh yang membangun desa atau wilayah. Nah, setelah itu Putri Niraki itu meninggal, dan oleh seniman pemahat patung, beliau dipahatkan sosok arca, dibentuk seperti Putri Niraki dengan lapisan emas, sebuah arca atau recok, lalu ditaruh di Candi Gunung Tunggul di wilayah Nusa Kendeng. Wilayah Tanjung Putri sangat subur makmur, gemari paloh jinawi, banyak pepohonan, banyak tumbuhan, banyak sumber daya alam yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari rakyatnya sehingga makmur. Lalu mereka silih berganti meneruskan kepemimpinannya, selalu mengambil dari sosok perempuan yang bijaksana dari keturunan Putri Niraki tersebut. Mereka sampai sekarang pun selalu menjaga dan memuliakan tata budaya suci Jawa Bueni sampai sekarang. Wadyabala dimanapun Anda berada, sejarah ini dari berbagai sumber kami pun tidak bisa mengklaim paling benar. Mari kita bersama-sama menggali sejarah bangsa kita, khususnya Tanah Jawa, untuk mengenali jati diri bangsa kita, supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh budaya atau bangsa asing. Sekiranya ada kritik sumber ataupun informasi sejarah-sejarah yang berkaitan tentang bangsa Indonesia, khususnya Tanah Jawa, bolehlah berkomentar di kolom komentar. Apabila ada salah kata ataupun informasi, mohon maaf. Kami hanya ingin menyampaikan dari sisi kesejarahan Nusa Kendeng untuk melengkapi kesejarahan bangsa kita. Mari bersama-sama kita lestarikan dan jaga budaya dan kesejarahan bangsa kita. Memayu Hayuning Bawono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.